harus seimbang antara dunia dan akhirat. Betul. Jadi kita ni kuliah organisasi. Apa awak nak pergi ke akhirat sekarang? Sabarlah dulu. Belum. Kita dari bayi aja nak belajar makan aja perlu belajar kan, perlu Ya, proses jelas lah. belajar kan. Kita nak kehidupan di akhirat juga kita perlu ilmu bang. Tak ada ilmu. Macam mana nak jalan? Macam mana kan? Tak tahu jalan nak pergi sana. Itu orang buta. Sampai kan sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat kan ada 3 perkara yang tak akan pernah putus walaupun orang itu dah meninggal kan. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, Abang Syah kembali hadir di ruang dengan saudara perempat untuk temankan saudara di program Sembang Komunitas. Kita kehadiran kawan-kawan dari LDK. Apa LDK tu? Saudara perempat, LDK ni adalah lembaga dakwah kampus dari LDK Ar-Rahman, dari kawan-kawan Stensar Kepulauan Riau. Okey. Nah, mereka ngajak kita berbual ni, Abang Syah, mudah-mudahan bisa berbual nyamanlah ya. Tak ada yang terkejut, tak ada yang takut soalnya Abang Syah cuma makan nasinya sama tambah makan sagu lah. Biar agak sedap sikit biar agak ngembang pun macam raup lama raup tak jumpa dah Terakhir kalau tak salah beberapa bulan yang lalu lah. Bulan puasa kalau tak salah tu Baik, saudara perempat, untuk pagi hari ini Abang Syah kedatangan 2 tamu istimewa dari LDK Ar-Rahman. Ada ketua umumnya dan juga anggota kaderisasi LDK Ar-Rahman. Ada Oriza Muhammad Raka Syaputra. Assalamualaikum Ozi. Ori Ya. Ori betul Ori. Oh, original kau ni Original lelaki gitu kan. Ori gitu apa panggil Raka atau Ori ni? Ori lah, lebih bagus bang. Ori Ori. Ori. No kawe asli tulen ni Wak. Oriza Muhammad Raka Syaputra. Dia adalah ketua umum LDK Ar-Rahman. Yang kedua ada Gustian Wahyudi. Assalamualaikum Gustian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah. Itu bukan nak pakai bahasa Arab ke pula atau tidak ni? Pakai bahasa Melayu je lah. Bahasa Melayu. Tapi alangkah bagus lagi kita membiasakan bahasa Arab enak juga Itu kan. Seolah-olah mengadakan suasana Arab di daerah kita kan. Ya kan? Membiasakan penggunaan bahasa Arab kan, bahasa Arab bahasa Al-Quran ni nak Iya, betul. Okay. Ini penting juga tu. Bukan Arabisasi Wak kita Muslim, kita mungkin tak faham bahasa Arab tak? Nah, solat pakai bahasa Arab kan? Tak mungkin bahasa Cina. Ada. Saudara perempat, pagi hari ini kita akan berbincang tentang kuliah, organisasi dan ibadah. Bisa tak benda lah tu seimbang? Banyak hal ni tentunya waktu kuliah ni banyak kegiatan-kegiatan pasti banyak kegiatan, banyak ngopi-ngopi, banyak ngumpul-ngumpul, banyak diskusi-diskusi, banyak dakwah juga kan. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan dari banyak kegiatan ni sebagai generasi muda sekarang, apalagi di era digital sekarang pengaruh digital juga kadang sangat bisa mengaburkan pandangan-pandangan di dalam dunia dakwah juga karena ada kadang quote-quote yang quote sampah kan. Banyak tu di sosial media quote-quote sampah yang bilang ini hadis lah, padahal itu cuma kalimat hoax. Kan? Bilang ini hadis sahih lah, padahal cuma kata para ulama, bukan hadis. Tak termasuk kan. Kalau menyebutkan hadis ini atas nama Nabi Muhammad, tak ada Nabi Muhammad cakapkan itu. Ya tak? Ini kan bahaya ni. Ini tentang pentingnya juga dakwah Okey, bagaimana untuk menyeimbangkan semua tadi tu? Nah, jadi ada beberapa lah poin-poinnya bang. Untuk menyeimbangkan, kita dah tahulah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kita ni kuliah organisasi. Apa awak nak pergi ke akhirat sekarang? Sabarlah dulu. Belum waktunya. Kalau tak boleh, tak tahu dah waktunya bila Kalau dah Allah tentukan takdir ni, tak dapat awak lagi dah. Okey, lanjut. Jadi untuk menyeimbangkan organisasi, kuliah dan ibadah ini seharusnya
bisa seimbang. Seimbang insyaallah. Kita lihat lagi sama orangnya ini. Yang pertama tuh harus ada niat. Niat bang. Betul. Karena sesuatu kan segalanya diawali dengan niat. Ya. Nah terus tuh menjaga skala prioritas ini kita harus jaga supaya kalau waktunya kuliah ya kuliah, organisasi ibadah gitu bang. Waktunya disesuaikan lah gitu ya. Disesuaikan. Tak perlu nak berorganisasi sampai ibadah tinggal. Betul. Saking asyik nak berorganisasi, musyawarah, diskusi, orang azan lewat aja gitu kan. Jadi bang rugi lah gitu ya. Label kita dah lembaga dakwah kampus, tapi kalau dah diskusi terlampau asik pas azan senyap, tak peduli. Jangan pula rapat tepat waktu, sholat tak tepat. Nah itu tadi kan. Apalagi kalau orang dah muazin tu dah manggil, datanglah ya. Stop dulu ya. Itu yang seimbang ya. Macam mana Gustian? Okey menurut awak? Okey tu bang. Okey je lah ya. Masuk orang tu ya. Okey. Macam mana Gustian? Keikutsertaan Gustian di Lembaga Dakwah Kampus Ar-Rahman ni. Nyaman ke atau mungkin ada tantangan atau suka dukanya macam mana tu? Kalau menurut Jadi begini ceritanya ya. Okey lanjut. Nah, jadi kalau menurut Gustian pribadi nih Bang ya. Kalau banyak-banyaknya organisasi yang salah satunya Gustian senangi itu LDK Bang. LDK ya. Nah, karena dari kecil alhamdulillah Gustian itu sudah ditumbuhkan rasa cinta sama dakwah dengan orang tua itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau untuk di LDK nih alhamdulillah Gustian banyak senangnya Bang. Banyak senang ya. Banyak senangnya macam mana. Terus di LDK juga Gustiannya itu banyak belajar tentang hal-hal yang baru. Betul. Terutama tadi tentang macam mana kita mengatur waktu kita antara kita kuliah, organisasi dan juga beribadah Bang. Nah, banyak juga kan Gustian pribadi juga selain kuliah organisasi, Gustian juga itu kerja Bang. Kerja juga? Kerja juga. Luar biasa nak bujang satu ni. Masih bujang lah ya? Bujang. Masih bujang ya? Masih bujang. Jangan lapor. Jangan ni bujang Belum lapor. lah, masih 19 tahun. 19 tahun. 20 tahun lah saya. 20 tahun. Masih ibaratnya bujang teruna. Itu man. Tapi masih handsome bangsa lah ya. Handsome. Mikir kau nak ngata bagus depan orang langsung ya. Nah, terus memang kalau untuk Gustian pribadi mengatur waktu ni memang dari pendapatnya Gustian sendiri ya Bang ya. Nah, macam mana tu? Itu banyak sekali ya problematik di antara anak muda sekarang nih Bang. Ya kita kan sesama muda ni kan. Senyum slow lah. Sesama muda kan. Masih muda ni. Walaupun uban dah bertepik kan. Nah, jadi memang mengatur waktu ni agak sulit di kalangan anak muda sekarang ni, kan apalagi dia orang sibuk kuliah, sibuk organisasi, macam mana dia orang tu nak menyingkronkan dengan ibadah dia orang tu memang bagi dia orang tu agak sulit. Tapi ketika betul kata Reza tadi, kita punya niatnya lurus, apapun yang kita lakukan ibadah tak kita dahulukan gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya saya pribadi ketika saya berkuliah, organisasi, juga ibadah dan juga saya juga kerja setiap hari alhamdulillah kan. Jadi kerja di mana awak? Saya kerja di RBS. Di mana tu? Rumah Belajar Sunnah. Rumah Belajar Sunnah kat mana posisi? Yang tak jauh dari Masjid Abbas Talib, Batu 9 situ. Masuk ke dalam. Situ. Masjid yang satu kan pi jalan tu kan? Tu pi jalan tu. Saya juga mengajar di situ alhamdulillah. Nah, jadi saya juga dikelilingi dengan tempat-tempat dan juga suasana-suasana yang tak jauh dari, yang tak menjauhkan kita dari agama Bang. Betul. Nah, dari situ juga saya tu bisa mengingat kayak apapun kesibukan aku harus tetap ibadah kan nomor satu gitu. Betul. Itu kan kebutuhan kita ibadah tu ya. Betul. Nah, bagaimana nih Ori menanggapi statement-statement di sosial media sekarang, zaman dunia digital yang anggap tu salah mabuk agama mereka. Paling sering kan dengar tu macam tu. Ya kan? Paling sering kan? Statement yang kadang mengaburkan pandangan tentang dakwah ni. Mabuk agama lah, inilah radikal. Radikal penting, radikal mengakar kan? Harus gitu. Kalau tak radikal macam mana kita nak faham? Misal buat salah pun khilaf kita tak tahu nak balik kan? Akar tak ada. Macam mana tu menanggapi tanggapan paradigma orang yang berfikir sekarang, alah tu sama buat agama lah mereka. Macam mana?
Ya bang, sebetulnya untuk yang mengatakan statement kayak mabuk agama lah, inilah itulah, ya kita sebagai seorang yang punya iman yang kuat, ya tak pedulilah orang itu bagaimana mengatakan. Yang penting kita sholat, ibadah tepat waktu, tidak menyanyiakan ibadah, tidak mengesampingkanlah ibadah ini. Yang penting satu tujuannya kita ibadahnya karena Allah, bukan untuk ria atau apa, untuk apa, biar dinampak-nampak orang, wah itu ibadahnya. Rajin udah tuh sembahyang. Ya itu kebutuhan dia solat, woi. Sholat kita, kita umat Muslim ya kan, Islam pasti ya. Kan membedakan kita dengan yang lain kan kita solat ya nak. Iya. Tadi kan membedakan kita dengan kita solat. Solat. Bukan rajin betul, alim udah itu kebutuhan dia nak solat, dia nak jumpa Tuhan. Itu aja kan. Iya bang, itulah dia. Apalagi kan bangsa kalau misalnya kita nongkrong nih kan ada tuh, dah dengan azan nih, aku nak sholat, alah sok soleh lah aku punya gitu Ya, kalau saya senang aja. Kemana alim betul baik tu. Bila nak mati. Nah, ya kan? Kita tak tahu 2 detik 3 detik berikutnya kita mati tu kan. Ya. Itulah. Macam mana? Tak tahu kamu rasa macam mana sakratul maut? Saya belum pernah rasa. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Macam ada sayat 1000 pedang tu nak. Okey. Jadi kita hadapi itu dengan normalisasikan kebaikan lah ya. Karena kan di zaman yang kadang serba tak pasti, dunia digital sekarang ni kan banyak anak-anak muda kita yang Muslim ni kan direcoki dengan alah biasalah tu kumpul kebo, biasalah tu pacaran, biasalah tu hamil di luar nikah. Apalagi ada muncul lagu yang kemarin ni. Ya Allah ya Rob. Hai. Lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Astagfirullahalazim. Macam kadang ada nak mengata tu dia kan. Tapi kita ubahlah mengata dengan obat. Kalau biasa kan orang mengata dengan kebun-kebun binatang. Kita ubahlah ya macam ubah pakai sayur boleh lah ya. Pakai sayur kan. Dasar betina pucuk pakis tu kan. Alah pucuk ubi basi kau ni kan. Itu macam mana dia bilang kan? Merendahkan diri sendiri dia. Ya. Padahal lagu dangdut tu bagus aja sebetulnya ya kan. Cuma itu tadi merubah liriknya, dengan bangga dia buat macam gitu ya. La ilaha illallah. Itu kan kalau misalnya kita dah dewasa ni kan masih bisa filter lah. Ya. Kalau budak kecil nengok macam mana? Apalagi zaman digital di YouTube sekarang kan budak kecil main YouTube, main tengok aja. Bagus lagu ni. Orang baru lahir pun langsung ya. HP. Kadang saya dekat rumah betul 10 tu ya. Lewat budak-budak kecil, budak-budak SD. La ilaha illallah, kalimat-kalimat ini kalau tak dari TikTok, dari YouTube ni. Kebun binatang lah, kalimat-kalimat makian tu keluar. Padahal nak pergi masjid tu. La ilaha illallah, macam mana? Ini orang tua tak tahu ni. Itu kalau tahu orang tua bilai. Kalau kita dulu ya Allah, hai. Usahakan nak memaki, ya. Bercakap bodoh tolol pun tak berani. Habis kita. Habis kena kata orang perambat, rembat dengan penyapu lah, dengan rotan tu. Habis. Ibak pontut kita tu berbekas. Berbekas. Tandak pergi ngaji selesai. Sekarang alat no. No ya dek. Zaman dulu tak ada nono ada. Tak ada, tali pinggang. Kayu guna lempar, habis kan. Paling kecil hangar. Paling kecil dan paling menyakitkan tu. Memang dia kecil kan. Tapi kalau misal guru-guru dulu, guru-guru ngaji yang tak tahan tu saya ni tarik ni. Jambak. Ini ni abang. Ini ya ni. Allah. Tambah yang ni di pelipis ni. Tapi itu jadi kan. Ada ingat mengakar gitu ya. Tapi alhamdulillah bagus juga lah kalau untuk program sekarang, kalau misalnya nak masuk sekolah ada sertifikat ngaji, ya kan? Alhamdulillah lah, bagus lah, ada peningkatan lah gitu. Karena dalam 10 tahun terakhir belakangan tu memang agak miris juga kan ya, generasi muda Muslim nak nikah ngaji tak tahu. Kan lucu ya. Gimana pengajaran ni nak ya? Nah ini peran lembaga dakwah ya. Lembaga dakwah. Apalagi di kampus macam mana? Di kampus ini pandangan kawan-kawan mahasiswa yang lain nih, Ori. Kalau di kampus tuh ya kita sama-sama lah ya.
untuk saling mengajak, mengingatkan juga untuk ayo udah waktunya nih, udah waktunya. Banyak lah yang biasanya duluan lah bang, duluan. Duluan? Duluan kemana? Baguslah kak, kami duluan surga oke tinggal mikir gitu kan. Terus tuh ada juga yang mengatakan nitip Nitip bang. mana? Nitip sholat bang. Nitip solat, anjing macam gitu. Dia nitip sendal mereka tu kan. Nitip doa lah Den. Kalau boleh saya pun nitip lah untuk setahun ke depan. Lebih abdul kita sini berdoa enak Lebih abdul kita yang solat sendiri enak Walaupun ibarat macam masih ada beratlah godaan-godaan, namanya juga iman kau naik turun Nah, macam mana kalau misalkan untuk generasi muda sekarang ni menghadapi fenomena yang sangat luar biasa, tantangan untuk ujian keimanan, bagaimana tuh Gustian? Sebenarnya kembali lagi kepada diri sendiri ya bang ya, macam mana kita. Kalau Gustian sendiri itu selalu menerapkan sebuah hadis tuh, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Kalau misalnya kita itu nak kehidupan di dunia, kita harus dengan ilmu bang. Iyalah. Ya kan? Kita, tak mungkin nih kita hidup ni tanpa dengan ilmu, itu tak mungkin. Minimal kita dari bayi aja nak belajar makan aja perlu belajar kan, perlu proses belajar kan. Kita nak kehidupan di akhirat juga kita perlu ilmu bang. Tak ada ilmu, macam mana nak jalan? Macam mana kan? Tak tahu jalan nak pergi sana. Macam orang buta. Sampai kan sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat kan, ada 3 perkara yang tak akan pernah putus walaupun orang itu dah meninggal kan. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, terus lagi kalau kita ingin kehidupan di keduanya, kita harus dengan ilmu gitu. Nah, itulah bang yang selalu Gustian terapkan dalam diri hidup Gustian sendiri. Apapun kesibukan Gustian gitu, macam mana pun tantangannya di pribadi Gustian, kita harus fokuskan satu, kita ibadah, kita tuluskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kadang memang bang untuk berdakwah zaman sekarang itu banyak sekali tantangan. Betul banyak. Jangankan sekelas kami yang masih mahasiswa, yang masih dalam proses belajar kan, ustaz-ustaz besar aja. Ya ustaz besar, tengoklah macam mana. Komentar-komentar sampai kadang dihadang lah ceramah atau dibubarkanlah pengajian. Tak bisa menghargai perbedaan pendapat. Iya. Perbedaan pun bukan masalah ibarat macam tentang tauhid gitu ya. Padahal cuma fikih aja pun. Iya. Beda mazhab, beda organisasi, nak bercakap. Dah dengan saudara sendiri tu. Iya. Rugi lah Ini kadang yang fenomena yang sering terjadi sekarang gitulah. Lebih mementingkan organisasi tanpa memikirkan bahawa ni saudara seiman. Kan banyak terjadi macam itu kan. Beda manhaj lah, beda inilah. Itu langsung berkelahi macam ya, di situ takbir, di sini takbir juga kan. Macam mana tu? Kan lucu kan Padahal kalau misalnya melampangkan hati kan, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya kan? Sama-sama mencari ilmu. Beda pandangan ulama tak masalah kan, penting sumbernya tetap Nabi Muhammad ya. Itu aja intinya. Kalau dah bersumber Al-Quran dan hadis, ya sudah, kita sama pandangan walaupun kadang ada perbezaan sedikit, itu biasalah tu. Kan namanya juga tafsiran kan berbeza-beza asalkan jangan menafsirkan yang sesat ya sudah adalah sesat menyesatkan lagi. Ini yang bahaya ni. Baru ibarat tu ada yang fenomena sekarang ni, dia baru ngaji. Langsung menyesatkan ini ustaz itu. Padahal mereka dah ustaz dah lama, gelar doktor lagi, sampai profesor gitu ya. Ini baru ngaji dah menyesatkan orang. Macam mana tu fenomena kalau yang generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain tu? Macam mana tu kalau menurut Gustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan? Syahadat sama. Tak beda kan? Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tu melakukan sunnah. Itu tadi caranya kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserahlah orang tu nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting pergi solat ya nak. Asal jangan telanjang sudah. Itu dia. Asal jangan tak solat sudah kan. Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu kalau menurut Gustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru je belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesatkan orang lain itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang. Betul. Iya, karena guru Gustian pernah bilang di pondok, dia bilang
orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia Ya, bakalan, jelas lah. dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa, oh kau ni bid'ah, apa yang kau lakukan ni sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan, kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita, Betul. tentang melakukan sunnah itu macam mana kan, tiap orang kan beda-beda kan. Ya, betul. Macam mana kan agama ini kan memudahkan, apalagi kalau Bukan misalnya- menyulitkan. Mudah semuanya. Mudah semua. Tapi yang mudah nih, yang kadang susah kita manusia nih, setan. Itulah. Kawan Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat nih, kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat, kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan. Selagi itu baik dan tidak Tidak menyalahi tauhid lah. Nggak menyimpang. tidak menyimpang, itu ya tak masalah sih. Tak masalah. Kan ada hukumnya mubah, ya kan? Ubah. Macam mic nih. Ada tak dulu zaman Nabi? HP. Ada tak itu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ini macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan. Iya. Macam mana tu nak? Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang nih, Hmm. yang yang diperlukan itu ya bimbingan yang terbaik lah Iya. buat masyarakat awam kan banyak mengertinya separuh-separuh. Separuh-separuh, Banyak yang sepotong-sepotong. dimengerti. Itu paling Sepotong-sepotong. kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam. Dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh. Kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang ni singkat padat, tapi dia tidak cross check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung menghakimi inilah ini udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan? Ini yang sangat bahaya nih. Itu pun salah satu masuk problematik ya, Bang ya. Karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru yang betul-betul guru gitu yang bisa Betul. mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video Kalau saya pendek. tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam real gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian. Pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya tu, di Masjid Al-Ruswa tu, habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu kan. Ada masjid mana lagi yang di pasar Al-Hikmah ya. Al-Hikmah. Al-Hikmah juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan Kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ngopi ni masalah. Kalau untuk akhirat kan kejar jugalah. Iya. Itulah dia harus seimbang dunia Seimbang dan dia. akhirat. Tapi jangan pula terbawa lagi lepas ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya kan. Kacau kita. Kacau kita. STMJ tadi kan. Tak usah STMJ betul lah ya nak STMJ tu kan. STMJ solat terus. Masjid jalan. Okey. Nah, tantangan terbesar mahasiswa sekarang ni dalam membagi waktu untuk akademiknya, untuk organisasinya, untuk ibadah sekarang. Bagaimana kalau menurut Ori? Untuk sekarang tantangannya lah bagi Ori pribadi sekarang. Okey bang, gini untuk tantangan bagi saya ni ya banyaklah dengan kondisi saya sekarang yang sedang kuliah. Terus tu disandingkan dengan organisasi. Atau disuruh cepat nikah gitu tuan. Tidak. Belum Belum. Okey, Masih okey. lama. Tak tahu kita masih lama ya kan. Mana tahu dah 3 bulan lagi kena suruh nikah kan Ya, doain aja. Mana dah tahu. Mak dah nak cepat nyong cucu kan. Lama. Terus tu saya ada biasa selain organisasi adalah kerja-kerja sikit di rumah, bantu orang tua, ada usaha. Usaha apa tu kalau boleh tahu? Saya ni bantu orang tua. Ayah saya ni ada usaha
save ini toko bangunan. Oh, toko bangunan dekat daerah mana? Di rumah saya sendiri. Dekat mana tu tempat yang tinggal Mika? Tua Paya Asri. Tua Paya Asri. Kelurahan Tua Paya Asri. Oh, Kelurahan Tua Paya Asri. Jauh juga kalau abang nak beli bangunan sana ya. Hmm. Tapi tak apa kalau misalnya nak mengajukan kawan, salahnya nak Iya. Kalau misalnya ibarat nak menyukseskan kawan, beli tempat kawan ya nak Bukan menawarkan harga kawan tu lebih rendah ya nak Kan banyak macam kita harga kawan. Harga kawan. Harga kawan janganlah 50% rendah sangat. Kalau kita nak membantu kawan, harga kawan tu tinggikan 2 kali lipat. Itu nama membantu bang. Nah, itu kan zaman sahabat Nabi kan macam gitu. Ya nak membantu kawan. Macam mana bantu kawan zaman Nabi? Ya nak kaum Ansar dan Muhajirin ni lah semua bagi dah. Itu nak bantu kawan. Sekarang ni nak beli punya kawan pun harga kawan serendah mungkin. Kan tak sedap. Kawan nak untung juga. Wah, tapi untung tak berlebih jugalah. Ya, ni banyak yang beranggapan organisasi ni kadang hanya menghabiskan waktu. Bagi Mika macam mana tu? Bagi saya pribadi, ya bang, saya bagi Gusten pribadi itu sebenarnya organisasi itu sebuah ruang terbuka untuk kita bang. Maksudnya itu macam mana? Ni pemahaman bagus ni. Ruang terbuka untuk kita. Ruangan terbuka untuk kita. Macam mana bagaimana kita bisa menjalani sesuatu itu dengan efisien, bagaimana kita membangun jaringan ala kita sendiri di organisasi itu sendiri. Kalau misalnya orang yang membuang-buang waktu organisasi itu, mungkin ada beberapa mahasiswa seperti yang hanya fokus organisasi sampai lalai dengan tugas kuliah, itu tak elok. lalai dengan ibadahnya dan lain segala macam kewajiban-kewajiban harus dijalani sampai ditinggalkan itu. Menurut kami itu bukanlah organisasi bang. Tapi menurut kami organisasi itu justru menuntun kita ke hal-hal yang lebih baik. Ya kan, akademik bagus, pertemanan bagus, ya kan? Terus juga dakwah bagus. Itu yang molek. Kalau misalnya kita berorganisasi malah menghancurkan yang lain, berguna tak ya? Iya. Itu yang betul. Lebih baik kita mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu datang pulang pergi. Tapi dengan berorganisasi ini banyaklah pengalaman yang didapat ya. Alhamdulillah banyak hal-hal yang mungkin selama ni belum faham aku ni pas di organisasi. Alhamdulillah dapat pengalaman dari kawan-kawan gitu ya. Okey. Nah, kalau tentang kesihatan mental ni bagi Ori, untuk supaya mental tu terjagalah, karena kita sibuk untuk mengejar akademik juga, organisasi juga. Terus kadang kita untuk ibadah juga harus fokus. Karena manusia ni kan ada titik lelahnya ya. Kalau dah sampai mental juga dah rosak, macam mana tu untuk menghadapi hal yang demikian? Kalau udah bahas mental nih ya susah lah ya untuk mental. Udah kena mental orang itu kan. Apalagi yang banyak tugas lah, banyak dari banyak ujian sebelum skripsi itu untuk mahasiswa akhir. Apalagi dia udah semester akhir, aktif organisasi lagi kan. Terlepas semua gitu kan? Terlepas semua dah. Kalau menurut saya bang, yang penting tuh ya saling introspeksi diri. Sebetulnya saya nih nak kemana itu arahnya. Betul. Jangan sampai ke bawah arus. Apalagi kan orang itu udah kena mental. Apalagi juga banyak lah. Misalnya saja sidang skripsi. Sidang itu kan berat tuh. Berat tuh. Pasti orang tuh kalau misalnya kena sidang, apalagi kena hantaman lah. Ngomongnya tuh hantaman, kena mental lah pasti kan. Itu biasanya biar sembuh dari mental itu kita cobalah berdoa, minta sama Allah gimana ini jalan keluarnya, gimana biar cakapnya tuh biar orang itu sembuh, tak tersudutkan terus ya. Karena kan. Kadang kebanyakan dari kita ni, misalnya untuk menghadapi mungkin kawan-kawan kita, saudara mara kita yang udah kena mentalnya tu, sok-sok menasihati, tapi kan kita tak merasa di kondisi mereka. Ya kan, ibaratnya kalau kau tak silap saya ingat dulu belajar zaman Nabi kan dah ada caranya. Ya kan, dijelaskan macam mana kalau misal orang kena mental tu, bukan ibarat kita langsung menasihati dia. Dengarkan cerita. Mendengarkan. Dengarkan dulu apa cerita dia gitu ya.
Apa kalau kesah dia? Jadi dah lepas dia tu kan ibaratnya di mentalnya ada yang mau mendengarkan dia. Kalau misal kita langsung sok menasihati, menghakimi, sama macam kita kehilangan orang-orang terdekat di saat misal mak bapak kita meninggal. Terus dia bilang sabar ya, gini semua masa mati. Kau tak berasa macam mana aku yang berasa. Ya kan? Cukup aja innalillah je. Udah cukup gitu ya kan. Tak perlu sok-sok menasihati. Udah makin tak dipedulikan orang yang sok menasihati gitu kan. Pasti kita harus dengarkan dululah gitu ya. Ikutkan apa yang dirasakan. Kalau kita dah merasa pasti kita faham. Karena kadang dulu macam gitu juga saya. Kita dah merasa orang tu dah pergi. Begini rasanya. Jadi tak tepat juga kita sok-sok bijak menasihati orang waktu pas orang lagi berduka gitu ya. Sedang Nabi menangis waktu anak meninggal kan. Tak usah menangis gini-gini kena mayat. Mak bapak aku tak ada ngajar macam itu dah. Hebatnya kalau dah berkaitan dengan tauhid, mak bapak aku tak nak ngajarkan yang aneh-aneh dah. Ini dah untuk suruh itu lah. Tak ada kisah dah. Kalau masalah tauhid jangan campur aduk lah gitu ya. Kalau bercampur dengan tahayul, mohon maaf sangat. Ya kan? Kita memang hidup berdampingan dengan yang namanya gaib ya. Tapi kalau dah ibarat kita terpancing dan terikutkan dengan yang tahayul macam itu, ujung-ujungnya rusak akidah kita. Iya, betul. Ini ada ini kalau saya tengok pandang awak ni ada yang ikut gini. Macam mata ketembus pandang dengan hal gaib Nabi Muhammad ni tidak kan? Jadi ini saudara perempat terkait dengan hal yang demikian tentang terkait dengan agama ni kan harus memang ada gurunya betul. Ya, betul. Kalau kita tak berguru juga ujung-ujung sesat gitu ya. Kalau dah sesat menyesatkan orang lain, dosa. ujung-ujung banyak yang murtad. Ya kan banyak sampai ateis jadi kan. Banyak generasi muda Islam yang macam itu sekarang karena ya itu tadi. Memang zaman keterbukaan publik sekarang juga punya peran juga di situ. Nah, bagaimana nih refleksi dan motivasi dari kawan-kawan LDK Rahman untuk kualitas generasi muda Muslim berikutnya itu tidak hancur dengan cara berpikir yang menyesatkan? Gimana Gustian? Mungkin dari apa yang pernah Gustian pelajari dan pernah Gustian terapkan itu, ya bagaimana cara kita itu memprioritaskan sesuatu, Bang. Kita kalau Gustian, alhamdulillah di dalam setiap langkah Gustian tuh yang sering Gustian prioritaskan itu dari sekian banyaknya itu yang paling Gustian pegang itu ada dua. Yang pertama Allah, yang kedua mak. Nah jadi karena kenapa Gustian pegang kedua tuh? Karena apabila kedua-dua ni dari doang, mana pun Gustian melangkah pasti akan dilancarkan. Terus lagi macam mana perjalanan hidup kita, bagaimana perjalanan kita dalam menuntut ilmu, perjalanan kita dalam berdakwah. Itu yang sering Gustian pegang. Mana-mana mak, Gustian nak pergi ini, doakan ya lancar. Macam semalam nih, Gustian dapat flyer nih kan, mau kita datang ke Perompat nih. Dan mak, abang masuk radio. Kalau orang kan masuk TV kan, abang masuk radio. Itu bilang, alhamdulillah kayak. Pokoknya mak debar dengar bareng. Itu dia kan. Nanti live mak harus nontonnya, nonton mak. Ya, nonton. Anak mak masuk radio nih, gini kan bahasanya kan. Nah itu, alhamdulillah kayak setiap orang tuh pasti, alhamdulillah anak aku punya perkembangan gini. Aku pasti bakalan doakan yang terbaik untuk keduanya. Terus lagi di Gustian pribadi juga. Bagaimana tuh kita itu harus memposisikan diri kita ke tempat yang terbaik. Kita carilah lingkungan yang terbaik. Betul. Seperti tadi, kita kawan nih, kita linglung nih di antara waktu kita yang sempit ini, kita harus menyusun waktu kuliah, waktu organisasi. Kita harus juga harus menempatkan diri juga di tempat waktu ibadah itu datang. Apalagi di beberapa kalangan mahasiswa yang sambil bekerja kan. Nah itu dia harus menemukan lingkungan yang positif, Bang. Circle-nya yang bagus. Circle-nya yang bagus. Justru ketika kita menemukan circle yang bagus itu. Apa sih? Circle. Biasa lidah belacannya agak susah sikit. Iya memang kita makan belacan susah betul, Bang. Kadang nak belacan macam nak coklat aja. Lagi. Macam nak kita isap Gegam. Tapi kalau itu kalau kat hidung. Ada ya. Okey, lanjut. Itulah, Bang.
Di ketika kita bisa menemukan ruang pertemanan yang bagus tadi itu bang, circle yang bagus tadi itu, kita Saling akan menasihati kan sedap itu. pasti kita tuh akan terikut bang. Ya kan, kalau misalnya kita itu berkawan dengan orang jual parfum, pasti walaupun kita tak dapat parfumnya, wah harumnya kita dapat bang. Iya. Aku cek parfum. Oh, Nah, ini gitu parfum. kan. Oh, bini diam tadi. Itulah, jadi ketika kita menemukan ruang-ruang yang bagus, kita bisa, orang ketika kita berbuat salah, orang tuh bisa menasihati kita, terus mengingatkan gitu ya. sebaliknya juga. Terus orang-orang di circle yang bagus itu, ketika kita punya itu justru tempat perbaikan mental yang bagus bang menurut kami. Iya, Karena betul. kita punya teman yang sepemikiran buat cerita nih, oh ini Ada support sistemnya bagus. ada itu, jadi kita bisa berekspresi di situ bang. Jadi alhamdulillah. Jadi bagusnya aku ni macam mana menurut Mika ni, Wak? Ada salah tak gitu ya? Sedap gitu kan, ya. bang. Nah jadi alhamdulillahnya kita tuh bisa terus bisa berekspresi di ruang lingkup pertemanan kita. Terus kalau yang salah, ada yang mengingatkan kita gitu bang. Itu macam mana Gustian itu. Terlepas dia apa mungkin anggapan orang dah salim ke apa mabuk agama, terserah Mika lah gitu. Terserah Mika nak cakap apa, yang penting aku lillahi ta'ala je lah. Itu aja dah. Nah, terus Ori, macam mana dari apa namanya, harapan awak ni sebagai mahasiswa ni, apalagi berkecimpung di organisasi LDK ni juga, selain berharap untuk mewujudkan prestasi di bidang akademik, terus juga tapi punya karakter dan spiritual yang kuat, macam mana untuk semua tu bagus? Yang paling penting itu bang, satu aja kuncinya. Pagi makan ya. Sarapan. Sarapan. Jangan Mandi. pula yang pas puasa sarapan je. Ayo ngah, terlupa ya. Puasa wai. Mana tu? Tak ada nak pergi sarapan. Hey, puasa ya. Itulah bang, yang penting kita ingat pada Allah, sering tawakal, tawaduk, dan juga yang penting akhlak juga bang. Betul. Akhlak ini kalau tak dijaga, susah nih. Masalahnya kan Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk umat Islam ini, beliau mengajarkan tuh memperbaiki akhlaknya dulu. Ilmu banyak tapi Akhlak tak ada. Buang tu ilmu. Buang Tak aja. ada halak, tak ada adab dari situ ya kan. Wah, aku ni profesor. Aku ni doktor. Tapi pas waktu diskusi, caranya berapi-api dengan keluar kata-kata kotor. Tak sesuai dengan pendidikan awak tu ya. Mantap betul dok, gelar doktor Mika tu ya. Bukan main. Macam ibaratnya kalau kata orang tu macam ayam di kandang. Ya kan? Betul 1,000 sekampung. Ya kan? Okey. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi jalan sebab baguslah untuk kawan-kawan yang lain juga untuk mengingat bahawa segala kegiatan pun namanya hidup ni kan dengan tak seimbang ni dunia dan akhirat harus seimbang juga. Kejar dunia, kejarlah, tak ada yang melarang. Allah tak larang kita kejar dunia kan? Iya, tak lah. Tapi ingatlah untuk akhirat juga.